Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dengan NIM 120060053. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar pemahaman perilaku. Sebelum masuk ke materi selanjutnya atau pembahasannya langsung, di sini ada terdiri dari 3 materi. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, mekanisme perilaku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. Ketiga, motif, motivasi, dan sugesti dalam kurung konsep indikator dan pengukuran. Materi selanjutnya ada pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter berasal dari 2 kata, pendidikan dan karakter. Beberapa ahli berpendapat kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda, tergantung kepada sudut pandang, paradigma, metodologi, dan disiplin keilmuan yang digunakan. Seperti menurut Derrida, pendidikan adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Kedua, Sudirman N. juga berpendapat pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap. Yang ketiga, ada Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dari berbagai pengertian dan definisi tentang pendidikan dan karakter, kita dapat sederhanakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang pendidik untuk sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, berpikir, dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Selanjutnya, tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang lebih mengarah kepada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetisi lulusan. Kedua, melalui pendidikan karakter, seseorang anak akan menjadi cerdas, tidak hanya otaknya, namun secara emosional. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Dengan kecerdasan emosi itu sendiri, seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala sesuatu seperti tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Ketiga, pendidikan karakter yang pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriot, berkembang secara dinamis, berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang keempat, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Yang kelima, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan kebangsaan. Materi yang kedua di sini adalah mekanisme perilaku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. Teori psikodinamik. Teori psikodinamik adalah perilaku yang berasal dari gerakan atau sebuah interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku, dan pada saat itu pula keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Perkembangan manusia berasal dari proses konfrontasi dan akomodasi antara pertumbuhan individual dan tuntutan sosial, antara dorongan manusia dan tuntutan masyarakat. Hal itu berfokus kepada perhatian pada perkembangan kepribadian, perasaan, keyakinan, dan perilaku yang rasional dan tidak rasional.
Selanjutnya di sini ada teori behavioral. Teori behavioral adalah teori belajar yang menekankan pada hasil belajar dan tidak memperhatikan pada proses berpikir siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku terjadi berdasarkan paradigma stimulus-respon, yaitu suatu proses yang memberikan respon tertentu terhadap stimulus yang datang dari luar. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon yang ditimbulkan karena adanya rangsangan. Dan jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Yang ketiga, teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana individu mengalih kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Menurut psikologi humanistik, manusia adalah makhluk yang kreatif, yang dikendalikan oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihannya sendiri, bukan oleh kekuatan atau ketidaksadaran. Psikologi humanistik menentukan adanya dimensi raga, semantis, dan dimensi kejiwaan psikis, yaitu dimensionetik. Pada pandangan ini berprinsip, yang pertama, hidup memiliki makna, bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun. Kedua, tujuan hidup kita yang utama adalah mencari makna dari kehidupan kita itu sendiri. Yang ketiga, kita memiliki kebebasan untuk memaknai apa yang kita lakukan dan apa yang kita alami, bahkan dalam menghadapi kesengsaraan sekalipun. Materi terakhir di sini adalah motif, motivasi, dan sugesti, konsep indikator, dan pengukuran. Selanjutnya di sini ada konsep motif. Abin Samsudin Ma'mun mengartikan motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu organisme untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Dari pengertian itu dapat diperoleh gambaran bahwa setiap kegiatan individu selalu ada kekuatan yang mendorongnya dan selalu mengarah kepada suatu tujuan. Selanjutnya, indikator motif. Yang pertama, durasi kegiatannya atau berapa lama kemampuan menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatannya atau sering tidaknya kegiatan itu dilakukan dalam periode waktu tertentu. Ketiga, persistensinya atau ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. Keempat, devosi atau pengabdian dan pengorbanan atau uang, tenaga, pikiran, bahkan jiwanya untuk mencapai tujuan. Kelima, ketabahan, keuletan kemauannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. 6. Tingkatan aspirasinya, maksud, rencana, cita-citanya yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Ketujuh, arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya, like or dislike, positif atau negatif. Selanjutnya adalah pengukuran motif. Motif bukan merupakan benda yang secara langsung dapat diamati, tetapi merupakan suatu kekuatan dalam diri individu yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam mengukurnya, yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi beberapa indikator di atas. Selanjutnya, konsep motivasi. Motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut. Tetapi motivasi juga dipengaruhi oleh tujuan. Makin tinggi dan berarti suatu tujuan, makin besar motivasinya, dan makin besar motivasinya akan makin kuat kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya, indikator motivasi. Yang pertama, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Kedua, memilih tujuan yang realis tapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar risikonya. Ketiga, mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya. Keempat, senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. Kelima, mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Keenam, tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang atau status
keuntungan lainnya. Ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang prestasi atau suatu ukuran keberhasilan. Selanjutnya, pengukuran motivasi. Motivasi dapat diobservasi secara langsung namun harus diukur. Pada umumnya, yang banyak diukur adalah motivasi sosial dan motivasi biologis. Ada beberapa cara untuk mengukur motivasi, yaitu dengan cara yang pertama, tes proyektif, kedua, kuesioner, ketiga, perilaku. Selanjutnya, konsep sugesti. Sugesti adalah proses dalam interaksi sosial yang biasanya dipergunakan untuk menjadikan individu menerima cara, perkataan, tingkah laku pihak lain tanpa lagi adanya kritik yang diungkapkan terlebih dahulu, sehingga hal ini mengakibatkan untuk salah seorang yang dipengaruhi akan segera mengikuti serta melakukannya tanpa adanya proses berpikir panjang. Demikianlah materi yang saya sudah jelaskan, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan like pada channel dan video ini, karena like dan subscribe kalian sangat berarti bagi kami, terutama untuk nilai UAS. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.